Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel YouTube aku. Alhamdulillah, biiznillah aku bisa bikin video lagi dan bisa share ke teman-teman setelah sekian lama aku libur ngonten karena satu dan lain hal. Sebelumnya aku mengucapin dulu taqabbalallahu minna wa minkum, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jikalau ada video-videoku yang kurang berkenan, semoga teman-teman mau memakluminya karena aku pun masih belajar di bidang ini. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu support aku, masih stay subscribe channel aku dan nontonin video-video aku meskipun aku jarang upload. Aku mau ngucapin jazakumullah khair, semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat teman-teman yang mau kenal aku lebih dekat, teman-teman bisa follow Instagram aku @ummualbadar_ atau enggak nanti linknya aku taruh di description box. Video kali ini aku mau share budgeting dan sinking funds ala aku lagi. Tapi kali ini metodenya berbeda karena aku pakai metode mingguan sekarang dan udah aku jalanin dari awal bulan ini sebenarnya. Cuman baru bisa aku share budgetingnya di minggu keempat ini karena sebelumnya aku mau uji coba dulu selama 3 minggu ke belakang apakah metode ini efektif untuk aku atau enggak. Nah teman-teman, salah satu alasan kenapa aku rubah metode bulanan aku ke metode mingguan ini karena qadarullah suami harus berubah profesi pekerjaan dan gajinya atau penghasilannya itu mingguan dan tidak tetap. Jadi mau nggak mau aku harus beradaptasi dengan nafkah yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan yang harus dipenuhi. Berapapun penghasilannya, mau itu harian, mingguan, bulanan, tetap harus kita syukuri dan kita nikmati ya teman-teman. Karena mungkin di luaran sana masih banyak orang yang susah mencari pekerjaan. Jadi harus bersyukur kita masih punya pekerjaan, punya penghasilan, masih bisa diberi nafkah. Dan dengan adanya cobaan finansial, menurutku itu bisa meningkatkan rasa syukur dan qanaah karena tanpa adanya cobaan itu rasa syukur kita tuh bakalan di situ-situ aja gitu. Sedangkan kalau kita diberi cobaan, misalnya cobaan finansial, kita akan lebih mensyukuri apa yang kita dapat dan lebih qanaah atau lebih merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Karena aku lagi merasakan itu saat ini, karena bisa dibilang penghasilan suami itu sedikit menurun dari sebelumnya, cuman gak tahu kenapa aku jauh lebih merasa cukup dan kadang budgetnya tuh lebih sering sisa dibandingkan penghasilan yang sebelumnya. Mungkin perkataan gaji besar belum tentu cukup dan gaji kecil belum tentu kurang itu benar-benar ada ya teman-teman, benar-benar nyata karena aku benar-benar ngerasain itu. Oke, kita kembali dulu ke videonya ya teman-teman. Jadi untuk total pendapatan aku nggak bisa share di sini dan untuk pengeluaran utama untuk orang tua, sedekah dan renovasi rumah juga aku nggak bisa share di sini. Aku mau share untuk pengeluaran kebutuhan, budgetnya 300.000, kok sedikit? Karena budget listrik, beras, kuota dan iuran sudah terpenuhi di minggu-minggu sebelumnya, alhamdulillah. Jadi di sini aku mau membudgetkan untuk gas galon 30.000, kebutuhan mingguan 70.000, belanja mingguan 100.000, dan untuk pegangan atau uang jajan 100.000. Dan untuk budget saving atau menabung, alhamdulillah ada 60.000 untuk minggu keempat ini. Jadi total budget untuk minggu keempat ini ada 360.000. Oh ya teman-teman, sebelumnya aku bikin video ini bukan untuk pamer karena apa yang mau dipamerkan ya teman-teman. Semua ini hanya titipan, jadi aku bikin video ini untuk memberi gambaran bagaimana budgeting untuk pendapatan mingguan. Jadi teman-teman tolong jangan lihat nominalnya ya. Teman-teman cukup lihat caranya dan jadikan ini sebagai gambaran aja, jangan dijadikan patokan. Waktunya masukin uang ke dompet disiplin atau dompet keuangan. Ini kenapa pada kosong? Karena memang
budgetnya sudah terpenuhi. Jadi aku cuman isi untuk gas galon tadi 50.000, yang 20.000-nya nanti untuk kebutuhan. Nah, untuk kebutuhan ini aku budgetkan 70.000 per minggu, yang kalau ditotalin dalam 1 bulan itu sekitar 280.000. Jadi nggak sampai 300.000 teman-teman. Sedangkan kalau aku belanja bulanan nih, bulan-bulan sebelumnya itu bisa habis 300.000 ke atas. Nah, kok bisa sekarang jadi lebih hemat? Karena memang budgetnya cuman segitu, jadi aku berusaha untuk mencukup-cukupi kebutuhan yang memang benar-benar habis. Jadi kalau memang aku nggak butuh-butuh banget, aku nggak beli teman-teman. Jadi berusaha semaksimal mungkin untuk mencukupi dengan budget yang ada. Nah, ini kita masuk ke sinking funds. Jadi aku bikin sinking funds baru karena yang sebelumnya qadarullah memang harus dipakai uangnya. Tapi nggak apa-apa, karena memang kan tujuan tabungan itu memang untuk dipakai ya teman-teman. Jadi aku mulai dari nol lagi. Yang pertama ini ada untuk SIM dan pajak motor di 2023 ini. Aku mau ngumpulin 15.000 per minggunya. Yang kalau ditotalin mungkin sekitar 500.000 sampai akhir tahun ini. Teman-teman gimana nih, udah pada bikin sinking funds untuk pajak motor? Karena ini sebuah kebutuhan, bahkan kewajiban ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin diutamakan gitu sinking funds-nya. Untuk peralatan budgeting yang aku pakai, kalau teman-teman mau check out, nanti linknya aku taruh di description box ya. Nah, ini sinking funds yang kedua, ada untuk anak aku, untuk persiapan sekolah dan sunat. Tapi aku nggak bisa nabung besar-besar karena memang menyesuaikan dengan budget yang ada. Jadi aku sinking funds kecil-kecilan aja. Insya Allah kalau kita sabar dan konsisten, insya Allah akan terkumpul gitu ya teman-teman. Ini nominalnya 5.000 sama 10.000. Nanti kalau udah penuh, ini kertasnya bisa diganti. Karena ini aku kertasnya bikin sendiri ya teman-teman. Karena untuk meminimalisir budget gitu ya. Nah, ini untuk sinking funds juga aku nggak memaksakan harus ngisi semua. Jadi kalau cuma ada budget 20.000, 30.000, nggak apa-apa, kita isi yang penting-pentingnya aja. Yang penting kebutuhan kita sudah terpenuhi. Mungkin dari teman-teman akan ada yang berpikiran kok nabung buat pendidikan sedikit. Sebenarnya siapa sih yang gak pengen nabung besar gitu ya, cuman kan kita gak bisa memaksakan. Kalau memang uangnya adanya segini ya udah gak apa-apa, tapi aku sangat amat percaya bahwa Allah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki, itu sudah mengatur rezeki kita sebaik mungkin. Jadi aku percaya bahwa anak aku sudah punya rezekinya masing-masing. Mungkin kita hanya bisa nabung untuk pendidikannya sedikit, tapi kita nggak tahu akan ada rezeki dalam bentuk apa. Mungkin bisa lewat sunat gratis atau beasiswa, kita kan nggak tahu ya teman-teman. Yang penting kita terus ikhtiar dan berdoa sama Allah. Nah, yang selanjutnya tadi ada dana darurat. Aku berusaha untuk mengumpulkan 10.000 per minggu, tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, nggak usah diisi. Selanjutnya tadi ada perintilan rumah. Jadi aku tuh pengen banget beli beberapa perabotan yang belum aku punya. Cuman karena budgetnya nggak ada, jadi aku mau nabung sedikit-sedikit dulu aja. Terus ini ada untuk Idul Fitri tahun depan, karena Idul Fitri tahun sekarang sudah berlalu. Jadi aku mau nabung dari sekarang sedikit-sedikit aja. Kalau ada 5.000 per minggu nggak apa-apa. Kalau ada lebih banyak ya lebih bagus, alhamdulillah. Selanjutnya ini ada challenge 50 lembar. Nah, challenge ini tuh aku terinspirasi dari Mama Abang. Jadi dia tuh menyisihkan dari sisa uang belanja dan aku mau mengikuti. Ini aku mau isi dari sisa uang belanja aku. Di minggu pertama itu ada 4.000, 2 lembar 2.000. Terus di minggu kedua kemarin itu ada sisa uang 8.000. Jadi ada 4 lembar 2.000. Alhamdulillah teman-teman, aku nggak tahu kenapa meskipun budgetnya berkurang, tapi aku lebih sering nyisa teman-teman uang belanjanya. Mungkin ini yang dinamakan berkah gitu ya teman-teman, alhamdulillah. Nah, di minggu ketiga ini lumayan banyak, sisanya ada 2, 4, 6, 7,
12.000. Jadi total sisa uang belanja aku di 3 minggu kemarin ada 24.000 dengan nominal 2.000 dan 1.000. Nah, ini alhamdulillah teman-teman bisa kita tabung, nanti hasilnya bisa untuk self reward atau untuk beli mini gold gitu ya. Kalau aku insya Allah pengen banget beli tripod karena jujur ini aja pengorbanan teman-teman, ini aku recordnya sambil berdiri karena bener-bener kagok gitu ya teman-teman. Jadi aku pengen banget beli tripod, semoga challenge ini bisa segera terpenuhi, amin. Nah, ini aku tulis inisial nominalnya aja, jadi kalau kayak 1.000 aku tulis 1, kalau 2.000 aku tulis 2 gitu. Nah, sebenarnya mama abang tuh bikinnya challenge 100 lembar, cuman karena takut kelamaan dan takut tidak terpenuhi, jadi aku bikin yang 50 lembar dulu aja. Ini teman-teman bisa diikutin, apalagi buat pelajar. Jadi kalau ada sisa uang jajan nih hari ini, simpen gitu ya, nanti bisa untuk dipakai untuk self reward. Nah, ini udah selesai sinking funds-nya, semoga bisa istiqomah, bisa konsisten, dan bisa terpenuhi, amin. Nah, teman-teman gimana nih sinking funds-nya, apakah sudah pada berhasil? Kalau aku jujur tidak berhasil karena memang harus dipakai kemarin untuk beberapa kebutuhan dan keperluan, tapi nggak apa-apa karena memang tujuan tabungan kan untuk membantu ketika kita sulit ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini aku ada botol bekas, aku mau bikin tabungan koin. Lagi-lagi aku terinspirasi dari mama abang. Jadi kalau ada kembalian koin gini, aku kumpulin dan mau aku masukin ke botol ini. Nanti kalau udah full bisa untuk beli mini gold. Kan sekarang udah ada nih dari mulai 0,001 gram gitu ya. Atau enggak bisa untuk self reward kita beli seblak atau apa gitu ya. Yang penting konsisten dan sabar, insya Allah nominal sekecil apapun itu akan sangat berarti di kemudian hari. Nah teman-teman, segini aja video dari aku, semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari video ini. Tetap semangat buat teman-teman yang sedang proses budgeting karena aku pun masih berproses. Sehat-sehat ya semuanya, semoga Allah mudahkan dan luaskan rezeki kita dalam bentuk apapun dan Allah lancarkan setiap urusan kita. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.